tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kemudian yang ketiga adalah menunggu sholat. Setelah sholat, itulah riba atau perjuangan. Kita menunggu datangnya waktu sholat. Misalnya kita ini selesai menjalankan ibadah sholat maghrib, kita menunggu datangnya waktu sholat isya, kita sholat lagi. Itu adalah perjuangan riba. Itulah perjuangan ibarat pahalanya itu menjaga benteng perbatasan antara kita dan musuh. Itu luar biasanya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah engkau bergaul dengan manusia lainnya, menampilkan akhlak-akhlak yang terbaik. Kita bergaul menampilkan akhlak-akhlak yang terbaik. Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini tidak lain sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua adalah untuk menyempurnakan budi pekerti atau akhlak manusia. Innama bu'astu liutammima maqamal akhlak. Sesungguhnya aku tidak lain diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain untuk menyempurnakan, memperbaiki budi pekerti atau akhlak manusia. Islam ini jaya karena akhlaknya Rasulullah SAW. Islam ini semakin besar karena akhlaknya Rasulullah SAW. Bukan semata-mata dengan pedang, bukan semata-mata dengan peperangan, tapi yang lebih dari itu adalah akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu rahmat yang terbesar bukan iman dan Islam. Rahmat yang terbesar bagi umat manusia adalah kehadiran baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan kita ini. Kita mengenal iman kita, kemudian kita mengenal Islam ini dengan ajaran-ajarannya, karena lantaran Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada beliau, mana mungkin kita bisa menikmati iman Islam ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu rahmat yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tertutup hati kita ini dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengapa tertutup hati kita ini dari menjalankan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak lain adalah karena kita telah terjangkiti oleh satu penyakit, oleh satu virus yang dinamakan dengan al-wahan. Tahukah saudara semuanya jamaah yang disolat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa itu al-wahan? Al-wahan itu terlalu cinta kepada dunia. Kita terlalu cinta kepada dunia dan lupa akan yang namanya kematian. Padahal kalau kita ukur di dalam rutinitas kehidupan kita sehari-hari, sering kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana hukum keseimbangan antara dunia dan akhirat? Kita bisa mengukurnya. Beposan baru akhirat, beposan oleh akhirat, beposan baru dunia. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Mari kita ambil contoh apa kegiatan yang mendekatkan kita kepada akhirat, apa perbuatan kita yang mendekatkan kepada dunia. Ini kita bisa mengukurnya dengan sendiri. Kita mengukur ini. Kemudian baik deva akan mati pada mati di hari raya. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Kematian yang engkau lari daripadanya, sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kamu walaupun engkau berada di dalam benteng pertahanan yang tinggi, kuat lagi kokoh. Mati dan engkau akan ditangkap. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karena itu, kawan yang bawa murid ke semua, murid yang mati, insyaallah yakin saya yakin takwa itu akan kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Seandainya lain kita mati, bawa murid akan mati, kemudian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
muridnya tidak terkontrol. Kalau orang yang mati sembuhkan sakit untuk berdarah, kemudian mengambil nasihat-nasihat daripada peristiwa kematian. Kami abis ini lewat dari sana mendai berikutnya. Akhirnya pindah alam lagi. Wah terbujur kaku di dalam. Ambil pelajaran dari semua itu agar kita mengintrospeksi diri lagi ke dalam untuk melakukan kebaikan ke depannya sebagai persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril salah satu nasihatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isma' sifat fa innaka mayyit. Hiduplah sesudah hatimu. Morir dan tapi yakin dan percaya bahwa engkau akan mati. Itu salah satu nasihat malaikat Jibril dan tiga nasihat. Morirlah, hiduplah sesuka hatimu, tapi yang pasti engkau akan mati. Oleh karena itu, nasihat lewat kematian inilah yang akan semakin memberikan pelajaran dan nasihat yang terbaik untuk pribadi-pribadi kita. Kadang-kadang lewat lisannya ustaz, lewat khutbah, lewat majelis ta'lim, lewat majelis zikir, mungkin tidak ada kedai. Tapi dengan peristiwa kematian ini, kejadian yang nyata ini, tanpa diucapkan oleh lisan para ustaz, kalau mengambil pelajaran dari semua itu, insya Allah mau ini waktu itu tapi insya Allah mau akan semakin tawadu, tunduk, qanaah, merasa syukur, kemudian ibadah kita akan semakin kita tingkatkan sebagai persiapan kita menghadap Allah. Tadi pada sudah sampaikan yang ketiga itu bergaulah dengan akhlak yang terbaik. Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan anak. Oleh karena itu hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bertakwa, tapi hidayahnya Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Hidayah Allah Subhanahu wa taala waran di majelis taklim. Waran di suatu perkumpulan yang membicarakan kebaikan-kebaikan. Waran di zikir Rasulullah. Berarti waran tadi sebab kita. Karena ada kesenangan sesaat. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril. Di akhir mulai dari diciptakan engkau wahai malaikat Jibril sampai saat akhirnya. Karena jam hari-hari waktu kita berawi hamba, kita berawi manusia. Pernah sekali hari ini malaikat Jibril berlalu. Edan rawi adan edan rawi manusia ini mumpah yang sekeliling seantero alam ini, mumpah ketenangan, keukuran duniawi, kecil-kecilan ketenangan pada ketiwara ketenangan yang lampaui yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga rasa dari itu ketenangan, sehingga hadirlah malaikat Jibril alaihissalam sedang para manusia yang merupakan ketenangan kekurangan dunia semata bukan beramal sebagai sesuatu wadah untuk mendapatkan ketenangan kita akhir. Oleh karena itu, maka kesimpulan apa yang ada sama dengan tadi, yang pertama nasihat Rasulullah SAW yang pertama kita kenal kita bertakwa kepada Allah pada di mana kita yang berada. Yang kemudian yang kedua, wa'ati sayyi'atal hasanata tamhuha, ganti kesalahan perbuatan dosa dengan perbuatan baik, sehingga perbuatan dosa dan kesalahan bisa diikuti dengan perbuatan baik. Kemudian yang